Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini temanya adalah ajaran Martin Luther tentang berdoa. Jadi kita akan melihat bagaimana pandangan Martin Luther dalam hal doa. Nah, kita tahu sendiri Martin Luther adalah seorang tokoh yang sangat penting di dalam sejarah gereja. Martin Luther adalah seorang yang mencetuskan reformasi pada tahun 1517 Masehi. Dan Martin Luther dipakai oleh Tuhan untuk mengembalikan ajaran gereja yang sudah menyimpang atau sesat untuk kembali kepada Alkitab, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan tentunya kita tahu bagaimana Martin Luther di dalam pekerjaan, pelayanannya, kesetiaannya terhadap firman Tuhan, dia begitu kokoh, begitu kuat, karena salah satunya doa. Dia tidak pernah berhenti dalam hal berdoa. Dia sungguh-sungguh berdoa. Bahkan bagi Martin Luther, doa itu adalah nafas kehidupannya atau hal yang paling penting di dalam kehidupannya. Nah, jadi kita mau melihat apa yang diajarkan Martin Luther tentang berdoa. Nah, pertama, bagi Martin Luther berdoa itu adalah suatu tindakan iman. Tindakan iman terhadap apa? Terhadap perintah Tuhan dan janji akan Tuhan. Martin Luther dia percaya bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk berdoa itu adalah suatu kewajiban bagi kita, karena kita percaya bahwa apa yang dijanjikan oleh Dia, oleh Tuhan Allah melalui firman-Nya itu pasti akan terjadi. Jadi ketika orang datang berdoa, itu bukan hanya sekedar dia melakukan sesuatu kegiatan yang rutinitas, atau sekedar hanya untuk seperti menghabiskan waktu, atau hanya sekedar untuk melakukannya demi menunjukkan bahwa dia adalah orang yang begitu rohani, bukan. Tetapi lebih daripada itu bagi Martin Luther, doa itu adalah suatu wujud daripada iman. Kenapa dia harus berdoa? Karena dia percaya pada janji Tuhan. Nah, dari mana dia mengambil dasar pengertian akan hal ini? Dia mengambil dari Matius pasal 7 ayat 7. Di situ kita membaca bagaimana Tuhan Yesus memerintahkan bahwa kita harus berdoa. Dikatakan, mintalah, ketuklah, carilah. Nah, dia mengetahui bahwa itu adalah perintah Tuhan. Dan dikatakan, mintalah, kamu akan diberikan. Ketuklah, kamu akan dibukakan. Carilah, kamu akan mendapatkannya. Jadi ada juga janji Tuhan. Kalau kamu berdoa, maka Tuhan akan memberikannya. Tuhan akan menjawab. Nah, jadi orang Kristen berdoa karena dia percaya kepada janji Tuhan ini. Dia percaya jawaban Tuhan kepada setiap orang yang datang berseru kepadanya. Nah, itu adalah wujud daripada iman ketika kita datang berdoa kepada Tuhan. Martin Luther bahkan sampai mengatakan orang yang tidak berdoa sesungguhnya itu bukan orang Kristen sejati. Karena melalui doa dia juga bisa mewujudkan bahwa dia itu percaya kepada Tuhan Allah, percaya kepada firman-Nya, dan percaya terhadap janji-janjinya. Jadi sangat dalam apa yang dimaksud Martin Luther tentang berdoa. Jadi bukan hanya sekedar kita menutup mata, kita melipat tangan, tetapi lebih daripada itu kita harus tahu kenapa kita harus berdoa.
karena itu adalah bentuk atau wujud daripada iman kita kepada Tuhan Allah. Lalu apalagi Martin Luther dia percaya bahwa doa tidak hanya sekedar untuk datang mendapatkan jawaban daripada Tuhan Allah. Untuk memenuhi apa yang kita minta kepada Tuhan. Tapi bagi Martin Luther, doa itu adalah kesempatan untuk bisa membangun hubungan yang begitu intim dengan Allah Bapa, dengan Tuhan Allah kita. Jadi ada momen yang begitu istimewa, persekutuan yang begitu intim. Bukan hanya sekedar, kita datang, inilah pergumulan saya dan saya mengharapkan ketika saya berdoa, semua yang saya minta itu jawabannya ada. Diberikan, dipenuhi. Tapi bagi Martin Luther, berdoa itu adalah kesempatan yang harus dinikmati, sangat istimewa di dalam persekutuan yang begitu intim dengan Tuhan Allah. Saudara-saudara, kalau kita membaca riwayat Martin Luther, setiap hari Martin Luther dia akan berdoa 2-3 jam pagi hari. 2-3 jam. Mungkin kita pikir, kenapa sampai 2-3 jam dia bisa berdoa? Karena Martin Luther dia mengerti bahwa doa itu kesempatan yang sangat baik untuk bersekutu lebih dekat dengan Tuhan Allah. Jadi dia menikmati momen-momen waktu dia berdoa. Bagi kita mungkin berdoa itu adalah sesuatu yang membosankan. Ya, kadang kalau orang berdoa, pimpin doa, kita maunya cepat-cepatlah selesai berdoa. Kita sudah tidak menikmatinya. Tapi Martin Luther, dia mengajarkan bahwa doa itu adalah persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kita harus menikmatinya. Itu adalah kesempatan bagi kita untuk membangun hubungan kita lebih dalam dengan Tuhan Allah. Lalu apalagi bagi Martin Luther, doa itu adalah kebergantungan total kepada Tuhan Allah. Ketika kita datang berdoa, itu menunjukkan bahwa kita itu menyerahkan seluruh hidup kita, bergantung, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Allah kita. Apa yang kita mau lakukan, apa yang mau kita pikirkan, rencana apapun itu, kita menyadari, saya tak akan bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Jadi ketika berdoa, itu adalah bukti bahwa kita itu bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Nah itulah doa bagi Martin Luther. Dan yang paling penting bagi Martin Luther, terutama di dalam melawan godaan, di dalam melawan cobaan, doa itu adalah senjata bagi dia untuk bisa dia kuat, untuk bisa dia mengalahkan godaan, untuk bisa tidak jatuh ke dalam dosa. Makanya Martin Luther pernah mengatakan, kalau saya tidak berdoa dalam satu hari tersebut, maka dia percaya iblis akan mengalahkan dia pada hari itu. Dia tidak akan bisa menang terhadap godaan-godaan. Kenapa? Karena dia percaya doa itu adalah senjata bagi dia untuk bisa kuat, untuk bisa mengalahkan setiap godaan ataupun tipu daya iblis. Bapak Ibu, bisa kita melihat betapa pentingnya doa bagi Martin Luther. Kalau dia mau menang terhadap godaan yang akan datang pada hari itu, dia akan berdoa. Dia akan datang kepada Tuhan untuk memohon hikmat dan kekuatan daripada dia. Lalu apalagi doa bagi Martin Luther? Doa bagi Martin Luther adalah sesuatu yang dilakukan dengan tulus hati. Tulus hati. Ketika berdoa bagi Martin Luther, yang paling penting bukan kata-kata yang begitu indah, yang dirancang begitu baik, sehingga terkesan, wah, mewah isi doanya. Bagi Martin Luther, kalau berdoa itu harus dengan tulus hati. Walaupun sederhana, tapi karena benar-benar murni dari hati kita, maka dia percaya itulah doa yang Tuhan kehendaki. Jadi waktu kita berdoa juga kita harus belajar. Yang paling penting adalah ketulusan kita.
isi hati kita yang begitu murni. Bukan doa yang dibingkai hanya karena keindahan kata-kata. Tapi benar-benar tulus. Tulus. Kita sampaikan. Martin Luther mengatakan seperti seorang anak terhadap ayahnya. Waktu dia bicara. Tulus. Bicara apa adanya. Itulah yang Tuhan mau ketika kita datang berdoa kepada. Lalu, apa yang dikatakan Martin Luther terhadap bagaimana kita harus berdoa. Pola seperti apa yang harus kita contohi. Model seperti apa yang kita harus ikuti dalam hal berdoa. Nah, itulah kenapa teks firman Tuhan malam ini terambil dari Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Ini adalah doa Bapa kami. Martin Luther, dia percaya doa Bapa kami ini adalah model atau pola doa yang sempurna. Yang harus kita ikuti. Ini adalah cara doa yang begitu mulia bagi Martin Luther dalam hal berdoa. Kenapa? Karena dia melihat di dalam doa Bapa kami ini semuanya terpenuhi. Pertama, di situ dia akan membicarakan tentang iman. Kedua, di situ akan berbicara tentang hal yang rohani, kebutuhan kerohanian. Ketiga, berbicara tentang kebutuhan jasmani. Keempat, berbicara tentang hubungan sosial kita dan juga moral kita. Jadi bagi Martin Luther, isi doa Bapa kami itu adalah pola yang paling sempurna atau paling baik untuk kita contoh. Oleh karena itu, di malam hari ini coba kita lihat apa yang dimengerti oleh Martin Luther tentang doa Bapa kami dari Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Nah, yang pertama kita melihat di ayat yang ke-9, di situ dikatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Nah, Martin Luther dia menempatkan kalimat Bapa kami yang di surga ini sebagai pendahuluan dalam hal berdoa. Nah, dalam pendahuluan ini dia percaya ini adalah pernyataan iman. Pertama, iman kepada siapa dia berdoa, kepada pribadi siapa dia berdoa. Di sini dikatakan kepada Bapa yang di sorga, kepada pribadi yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Kita tidak datang percaya dan memohon kepada pribadi lain, tetapi kepada pribadi yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Lalu di sini dikatakan, Bapa kami yang ada di sorga, atau Bapa kami yang di sorga, Martin Luther dia percaya ini adalah suatu ajakan bagi kita untuk benar-benar percaya. Percaya bahwa kita ini anak-anak Tuhan yang sejati. Dan percaya bahwa Allah itu adalah Bapa kita yang sejati. Kita tidak boleh meragukan hal itu. Waktu kita datang kepada Tuhan dalam hal berdoa dengan keyakinan penuh, kita percaya bahwa Dia akan mengabulkan doa kita. Kenapa? Karena kita adalah anak-anaknya dan Dia adalah Bapa kita. Martin Luther dia menggambarkan seperti seorang ayah dengan seorang anak. Ketika seorang anak datang kepada ayahnya, tentunya dia sangat yakin bahwa ayahnya akan mendengarkan dan akan mengabulkan permintaannya. Dia tidak ada rasa takut, karena itu adalah ayah dan anak. Hubungannya begitu dekat. Begitu juga di sini ketika kita mengatakan Bapa kami yang di sorga. Martin Luther dia mengatakan kita harus sadar dan benar-benar percaya. Waktu kita berdoa, kita yakin sepenuhnya Tuhan mengabulkan doa kita karena kita ini adalah anak-anaknya dan Dia adalah Bapa kita. Hubungan kita begitu dekat. Jadi, waktu kita sebut Bapak Ibu, Bapa kami yang di surga, dalam setiap berdoa kita, maka harusnya kita tidak usah ada keraguan lagi, tak ada rasa kebimbangan lagi. Apakah Tuhan Allah akan menerima doa saya ini? Apakah Tuhan Allah akan mendengarkan doa saya ini? Tak ada rasa keraguan ataupun rasa ketakutan. Ingat, waktu kita panggil Dia Bapa, maka hubungan kita itu sudah jelas sekali. Kita anak-anaknya, Dia adalah Bapa kita. Hubungan kita begitu dekat.
Nah, jadi Martin Luther dia menempatkan kalimat ini sebagai pendahuluan untuk menyatakan iman dan juga hubungan yang begitu dekat seperti seorang ayah dan seorang anak. Bapa yang penuh kasih, dia akan mengabulkan doa kita. Lalu yang kedua di situ dikatakan dikuduskanlah namamu. Nah, Martin Luther mengerti bagian hal ini adalah suatu kalimat di mana kita memohon agar nama Tuhan dihormati, dimuliakan. Nah, tentunya nama Tuhan sudah kudus sejak dari kekekalan. Tapi Martin Luther mengerti bahwa kalimat dikuduskanlah namamu, artinya nama Tuhan itu dikhususkan, benar-benar dihormati. Maksudnya apa? Dihormati melalui diri kita sendiri. Melalui apa? Melalui waktu kita membagikan firman Tuhan dengan benar dan kesaksian hidup kita dengan benar. Jadi nama Tuhan itu bisa dikuduskan, dihormati, dimuliakan melalui kesaksian hidup kita. Jangan sampai kita membuat nama Tuhan menjadi rusak. Nama baiknya karena kesaksian hidup kita yang jahat. Kesaksian hidup kita yang tidak baik. Martin Luther dia percaya ini adalah sebuah permohonan agar kita bisa memberikan kemuliaan bagi Tuhan Allah. Nama Tuhan bisa dihormati, diagungkan melalui kesaksian hidup kita yang baik. Makanya di sini Martin Luther mengatakan, dikuduskanlah namamu. Ini adalah pengharapan, permohonan supaya melalui kita, anak-anaknya, kita bisa menunjukkan, oh inilah Tuhan Allah kita. Dan orang yang melihat, orang yang menilai, mereka bisa memuji nama Tuhan Allah kita. Ya, bukan sebaliknya karena kesaksian buruk kita, nama Tuhan menjadi rusak. Lalu di sini dikatakan, datanglah kerajaanmu. Martin Luther mengerti bagian hal ini, datanglah kerajaanmu. Maksudnya adalah, biarlah Tuhan memerintah di hati kita setiap orang. Maksudnya adalah, melalui pemberitaan firman Tuhan dan iman timbul di dalam hati setiap orang, sehingga Roh Kudus memerintah dalam hati setiap orang. Tuhan memerintah dalam hati setiap orang. Artinya orang-orang datang dan percaya kepada Tuhan. Orang-orang dipimpin oleh Tuhan. Orang-orang bisa hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Makanya di sini dikatakan, datanglah kerajaanmu. Martin Luther mengerti kerajaan yang dimaksud di situ adalah setiap orang yang pada akhirnya dia beriman, dia percaya kepada Tuhan, dan dia memberikan hidupnya dipimpin oleh Tuhan Allah. Nah, itulah permohonan daripada di sini, datanglah kerajaan. Jadi kita juga berdoa supaya lebih banyak orang lagi datang kepada Tuhan. Lebih banyak orang lagi hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Lebih banyak orang lagi hidupnya percaya kepada Tuhan. Itulah maksud bagian yang dimengerti oleh Martin Luther di sini, datanglah kerajaan. Adalah sebuah harapan, sebuah permohonan agar lebih banyak orang lagi datang percaya kepada Tuhan. Nah, ini sangat juga penting bagi kita waktu kita berdoa. Tentunya kita jangan hanya berdoa untuk diri kita sendiri. Kita juga berdoa untuk bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ya, supaya mereka juga bisa mengenal Tuhan dan Tuhan memerintah atas hidup mereka. Lalu di sini dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadilah kehendak Tuhan. Martin Luther mengerti di sini, maksud jadilah kehendakmu artinya apa? Supaya pekerjaan-pekerjaan iblis tidak menjadi luas atau tidak menjadi makin besar. Tapi sebaliknya, Tuhan bekerja menahan mereka, Tuhan bekerja mengalahkan mereka, sehingga apa yang ada di dunia ini, semuanya itu adalah kehendak Tuhan yang terjadi. Martin Luther berharap supaya hal-hal yang jahat itu tidak semakin banyak. Karena Tuhan menginginkan hal yang baik, hal yang benar.
biarlah hal-hal yang baik, hal-hal yang benar itu yang terjadi. Kehendak Tuhan yang terjadi. Seperti di sorga. Di sorga kehendak Tuhan sempurna. Tidak ada dosa, tidak ada kejahatan. Maka dia juga mengerti supaya di dunia ini juga hal itu terjadi. Di mana orang-orang melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, termasuk diri kita sendiri. Martin Luther dia berharap supaya kita juga bisa menjadi orang-orang yang patuh, taat terhadap kehendak Tuhan. Jadi bukan kehendak kita manusia, apa yang saya mau, bukan. Tapi kita mau kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau, itulah yang saya mau lakukan. Itulah yang saya mau perbuat. Nah, Martin Luther dia berharap itulah yang terjadi di dunia ini. Ya. Apa yang Tuhan kehendaki, itulah yang terjadi. Nah, inilah semua bagian hal-hal yang rohani. Bagian pertama di dalam doa Bapa Kami yang dimengerti oleh Martin Luther. Nah, sekarang Martin Luther dia berbicara tentang bagian kebutuhan jasmani. Dan itu terdapat di ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, makanan di sini Martin Luther percaya tidak hanya sekedar makanan roti, tapi segala kebutuhan jasmani, termasuk air minum, termasuk pakaian, itu sudah termasuk hal-hal yang jasmani yang kita butuhkan. Nah, ketika kita berdoa, tentunya kita juga doakan tentang kebutuhan jasmani kita. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita masih hidup di dunia ini. Ya, di dalam berdoa tentunya kita juga berdoa apa yang kita perlukan setiap hari. Ya, untuk makanan kita, ya, termasuk kalau dikatakan di sini semuanya apa yang kita butuhkan, ya termasuk dalam hal kebutuhan seperti biaya sekolah anak-anak kita, ya biaya kebutuhan keluarga. Itu semuanya termasuk dalam hal ini. Cukupkanlah, ya berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tetapi yang sangat menarik di sini tidak dikatakan yang melimpah-limpah. Kalau orang karismatik sangat meninggi-ninggikan, berharap supaya melimpah-limpah. Tapi di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita secukupnya. Apa yang kita butuhkan, sesuai dengan apa yang kita perlukan. Itulah yang kita minta. Kadang-kadang dalam hal berdoa kita bisa salah. Kadang-kadang kita berdoa kebutuhan kita, tapi sesungguhnya hendak memuaskan hawa nafsu kita. Untuk mungkin berfoya-foya, untuk kita sombongkan. Tapi di sini Tuhan mengajarkan kita, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukup. Jadi kita harus perhatikan apa yang kita minta itu tujuannya apa? Apakah hendak untuk memuaskan hawa nafsu kita? Memuaskan kedagingan kita? Apakah benar kita butuhkan? Benar tidak kita butuhkan? Nah, jadi di sini Martin Luther dia mengerti bagian firman Tuhan ini, segala kebutuhan jasmani kita, ya, apakah pakaian, biaya-biaya kehidupan yang lain, kita berdoa, kita sampaikan kepada Tuhan, dan tentunya kita mengatakan, ya, makanan kami yang secukupnya. Tujuannya adalah supaya kita tidak salah memohon kepada Tuhan. Saya memohon hendak dalam hati kita untuk memuaskan hawa nafsu kita. Jadi dalam hal doa ada juga kebutuhan jasmani yang kita sampaikan kepada Tuhan. Tidak hanya rohani. Tapi juga dalam hal jasmani kita doakan sampaikan kepada Tuhan. Lalu ayat yang ke-12 di situ berbicara tentang bagaimana hubungan sosial kita. Nah, di sini Martin Luther dia menjelaskan apa maksud, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, kita ini semuanya tidak layak di hadapan Tuhan. Kita ini mendapatkan kemurahan. Nah, itulah bedanya kemurahan dengan kasih karunia.
Kemurahan itu artinya harusnya kita dihukum, tapi Tuhan menahan hukuman itu. Itu namanya kemurahan. Kita semuanya harusnya dihukum oleh Tuhan. Tapi Tuhan tidak menghukum kita. Hukuman itu ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Jadi di sini dikatakan, ampunilah kami. Kita juga berdoa, walaupun kita tidak layak. Karena kita banyak dosa. Kita tidak layak meminta belas kasihan Tuhan. Karena kita memang orang berdosa. Tapi kita datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Janganlah ingat-ingat kesalahan saya. Hapuskanlah pelanggaran saya. Jadi waktu kita berdoa, kita juga bisa sampaikan itu kepada Tuhan. Di dalam doa kita. Nah, tetapi ingat satu hal, di sini dikatakan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menghapus segala kesalahan kita, walaupun kita tidak layak. Demikian juga dalam hal berhubungan dengan sesama kita. Meskipun orang itu kita, dalam tanda kutip, kita merasa tidak layak untuk diampuni, tidak layak untuk dimaafkan. Kita juga harus mau mengampuninya. Sama. Kita di hadapan Tuhan, kita tidak layak untuk diampuni. Tapi kita memohon Tuhan ampuni. Maafkan saya. Maka sebaliknya juga, ketika ada orang yang berbuat salah kepada kita, kita juga harus mau mengampuni, mau memaafkan. Nah, kadang-kadang kita dalam kehidupan sehari-hari, kita gampang meminta ampun sama Tuhan. Kita gampang meminta maaf. Tapi ketika orang berbuat salah kepada kita, kita sulit untuk mengampuni. Ya, kita merasa sakit hati dan kita tidak mau memaafkan kesalahan. Nah, jadi waktu kita berdoa di sini, Martin Luther mengajarkan kita untuk mau meminta pengampunan akan setiap kesalahan yang kita lakukan setiap hari. Dan kita juga berjanji sama Tuhan, ketika orang berbuat salah sama kita, dosa kepada kita, kita juga harus mau memaafkan. Itu adalah hubungan dalam hal sosial. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus mengajarkan hal itu kepada kita sebagai anak-anak. Kita semua sudah mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Maka tidak ada alasan juga bagi kita untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Dan dikatakan yang ke-13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Apa maksudnya di sini? Nah, Martin Luther percaya bahwa bagian firman Tuhan ini maksudnya adalah janganlah sampai kami jatuh ke dalam dosa. Jatuh ke dalam godaan. Dia percaya Tuhan tidak membawa kita sengaja untuk masuk ke dalam godaan dalam hal yang berdosa. Godaan itu datang dari si iblis. Tapi dia berdoa supaya Tuhan menolong kita agar kita tidak sampai jatuh ke dalam godaan itu. Supaya kita kuat. Supaya kita bisa mengalahkan godaan itu. Itulah maksud daripada janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa. Kiranya Tuhan memelihara kita, menolong kita, menopang kita, menguatkan kita. Kita dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali godaan. Kita juga harus berdoa supaya Tuhan menguatkan kita dalam menghadapi setiap godaan. Dan dikatakan di sini, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adalah sambungan dari kalimat sebelumnya. Supaya kita apa? Menang. Akhirnya kita mengalahkan kuasa daripada si jahat. Segala hal yang buruk, segala hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Kiranya kita bisa lepas. Dalam arti supaya kita bisa menang. Kita bisa melewatinya dengan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Nah, kita berdoa pertolongan daripada Tuhan. Berdoa kekuatan daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara, dalam hal berdoa juga kita bisa sampaikan itu kepada Tuhan. Karena mengingat
hari demi hari, apalagi menjelang akhir zaman ini, begitu banyak godaan. Kita bisa gampang jatuh ke dalam dosa. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan jangan sampai saya jatuh ke dalam dosa, dan lepaskan saya dari segala hal yang jahat. Ya. Nah, karena kita mau hidup sesuai apa yang Tuhan mau. Lalu di sini di bagian terakhir, Martin Luther dia menjelaskan bahwa bagian ini adalah suatu kepercayaan bahwa kita tidak usah ragu akan kuasa daripada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup menolong kita dengan kuasanya. Karena di sini dikatakan, karena engkaulah yang empunya kerajaan. Jadi pribadi yang kita datang memohon itu bukan pribadi biasa saja, bukan manusia biasa. Sehingga kita meragukan kuasanya, meragukan pertolongannya. Dikatakan engkaulah yang punya kerajaan. Dia adalah pribadi yang maha kuasa, yang empunya segala sesuatu, yang bertakhta atas segala sesuatu. Dikatakan di sini, engkau yang punya kerajaan. Raja di atas segala raja. Jadi tak usah diragukan akan pertolongan daripada Tuhan. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya masih ingat di Mazmur pasal 100 ayat 21, Mazmur 121, di situ dikatakan, dari manakah datang pertolonganku? Firman Tuhan mengatakan, dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Nah, di situ mengajarkan kita tidak usah meragukan akan kekuatan, kuasa daripada pertolongan Tuhan. Jadi waktu kita berdoa tak usah ragu, tak boleh ada kebimbangan. Tuhan sanggup tidak yang menolong saya? Tuhan bisa tidak melepaskan saya? Tuhan bisa tidak memberikan jalan keluar? Di bagian doa Bapa kami itu sudah sangat jelas. Dia adalah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, jadi di sini kita melihat Martin Luther mengajarkan kita bagaimana kita harus berdoa. Pertama, kita harus datang dengan iman dan dengan kesadaran bahwa kita punya hubungan begitu intim dengan Tuhan. Itu seperti Bapa dan Anak. Yang kedua, kita harus mendoakan hal-hal kerohanian. Dalam hal godaan, ya. Bagaimana kita harus hidup supaya kita tunduk pada perintah Tuhan. Lalu ketiga, kita harus mendoakan kebutuhan jasmani kita juga. Dan tentunya selanjutnya kita tidak boleh meragukan akan pertolongan dan kuasa daripada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dan yang terakhir ditutup di sini, amin. Amin itu artinya ya pasti terjadi. Itulah maksud daripada amin. Nah, Martin Luther menambahkan dalam hal berdoa kita harus menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebanyakan orang, bukan kebanyakan, ada beberapa orang yang saya dengar dalam hal berdoa, ya tidak menutupnya dengan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Itu sangat penting. Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa mintalah di dalam nama. Dan Martin Luther mengatakan di Timotius, 1 Timotius, ya, pasal 2 ayat yang kelima, dikatakan perantara yang sejati, yang dimana Tuhan akan mendengarkan permohonan kita, itu hanya di dalam nama anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus. Makanya waktu kita berdoa, Martin Luther mengajarkan kita juga supaya kita menutupnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena segala hal yang baik, segala permohonan kita akan didengarkan Allah Bapa melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus sebagai perantara sejati satu-satunya. Waktu kita minta, kita bilang dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu, apa yang kita pelajari di malam hari ini dari Martin Luther tentang doa? Ingat, berdoa itu bukan hanya sekedar kegiatan rutinitas, tapi sebagai wujud iman kita kepada Tuhan, percaya pada janji-janji Tuhan. Doa itu sebagai kesempatan bagi kita untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan waktu berdoa harus dengan tulus, bukan dengan kata-kata yang banyak kiasannya untuk menunjukkan kemewahan, tapi dengan hati yang tulus, apa ada. Lalu Martin Luther mengajarkan kita waktu berdoa kita harus doakan ya
baik hal kerohanian, jasmani kita. Kita juga doakan ya supaya banyak orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan. Dan kita juga harus menutupnya ya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita tidak boleh meragukan akan pertolongan daripada Tuhan Allah kita. Nah, jadi kiranya melalui apa yang diajarkan oleh Martin Luther ini dalam hal berdoa, ke depan bisa mempengaruhi kehidupan doa kita. Mari kita belajar dari Martin Luther. Kenapa Tuhan pakai dia begitu luar biasa? Salah satu kuncinya, dia tidak lepas daripada doa setiap hari. Saya ingat ada beberapa catatan kalau saya sendiri ya mengenai tokoh-tokoh ya yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan. Nah, Martin Luther identik dalam hal berdoa. Nah, saya ingat John Sung, dia identik dalam hal membaca firman Tuhan. 10 pasal, 11 pasal dia baca setiap hari. Sehingga Tuhan pakai luar biasa. Nah, jadi inilah pelajaran yang sangat baik bagi kita dalam hal berdoa, dan kiranya kita bisa lebih baik lagi dalam hal berdoa setiap harinya. Nah, kiranya Tuhan menolong kita semua, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu melalui ajaran Martin Luther bagaimana kami harus berdoa sesuai dengan kehendak-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami bisa dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan memohon dengan iman dan juga dengan hati yang tulus. Tuhan, tolonglah kami semua untuk teratur dan selalu datang berdoa kepada Engkau. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.